semuanya, kembali channel Voltex Eternity. Akhirnya info yang kalian tunggu-tunggu nih ya, yang pastinya di hari ini di tanggal 26 Januari 2025 teman, kita akhirnya mendapatkan info lebih dari press conference number one santai Go Sugar di link 1 episode 572. Oke teman, pastinya dari press conference ini kita dapat banyak sekali informasi ya teman ya. Mulai dari cast, trailer, opening, ending, dan juga pastinya villainnya ya teman ya. Yang wah sangat menarik ya teman. Karena pastinya tema Battle Royale akan kembali lagi nih setelah di Kamen Rider Kids akan kita lihat ya teman ya. PTW sorry ya teman, ada suara konstruksi ya dari kemarin ya, soalnya lagi sibuk teman. Oke, yang pastinya tidak akan menghalangi kita teman untuk kita bahas Go Sugar yang satu ini. Dari kemarin lihat looksnya dari Go Sugar ini tuh memang menarik perhatian banget ya teman, karena dari desainnya itu loh kayaknya memang mewah, seperti melihat King Oger gitu ya, dimana King Oger sendiri bahkan Go Sugar ini akan menjadi anniversary ke-50 dari Super Sentai gitu ya. Yang pastinya kita akan tunggu tema Battle Royale ini yang ditulis oleh Akiko Inoue gitu seperti apa ya teman, karena melihat dari trailernya pun juga cukup menarik dan banyak hal yang bisa kita lihat ya teman ya. Jadi pastinya kita juga dapat beberapa macam hal ya teman. Sebelum kita lanjut ke trailernya teman, kita coba bahas dulu beberapa hal, yaitu adalah versi card dari dari Bandai ya teman ya, yang pastinya menyambut Super Sentai terbaru kita, yaitu number one Sentai Go Sugar, yang pastinya akan ditayangkan di tanggal, catat teman, di tanggal 16 Februari 2025 jam 9.30 berarti ya. Yang pastinya wah sangat dinantikan sekali teman untuk kehadiran number one Sentai Go Sugar ini. Bisa lihat teman, ini dia hasil dari press conference tadi teman. Kita lihat, wow, ada 50 Red Rangers Super Sentai pastinya bersama cast-castnya yang akan share kita bahas episode berikutnya ya teman ya, karena kita akan fokus ke beberapa hal yang ada di press con dan juga trailernya gitu ya. Pastinya untuk pembahasan cast akan lebih panjang lagi teman-teman ya, karena banyak banget yang kita bisa bahas gitu ya. Oke, kita coba bahas untuk suite aktor dulu ya teman. Jadi suite aktor dari Go Sugar ini yaitu adalah ada Goshu Wolf yang di suite aktorkan oleh Kousuke Asai ya. Memang ciri khasnya Kousuke Asai itu dia kayak apa ya, tangannya tuh kayak aktif ya teman, kayak membentangkan, kayak dia kan pernah jadi gacha, daybreak, saber juga dia pernah gitu ya. Bahkan saber pun juga ya dari yang paling utama gitu ya sampai tamat gitu. Lalu ada Goshu Leon Sukagoshi Yatsunari, ini saya juga kurang familiar ya teman ya. Kalau kalian tahu nih dia jadi apa, komen bawah ya teman. Sukagoshi Yatsunari. Lalu Goshu Tirano ada Sakae Danki, wah cukup banyak lah teman yang perannya. Lalu untuk Goshu Eagle Shogo Teramoto, kayak pernah dengar ya teman ya. Dan ini dia ya teman yang terbukti benar ya teman, yang female suite actress ini kembali lagi teman, yaitu Ayumi Shimozono yang akan menjadi Goshu Unicorn. Ini juga pastinya tadi ya teman, di awal press con itu diawali dengan hadirnya 4 Red Ranger terdahulu. Ada Zenkaiger, Don Momotaro, Kuwagata Oger sama Boon Red ya teman. Jadi mereka tuh kayak nyasar ke dunianya Go Sugar mungkin ya. Dan mana juga di situ mereka ketemu sama Sentai Mania atau number one Kaijin atau apa gitu ya, yang kayak monsternya di dunia Go Sugar itu, yang dimana mereka juga punya apa ya, kayak cincin gitulah gitu ya. Jadi pastinya mereka pun juga terkena hipnotis mungkin ya. Jadi hipnotis itu juga membuat mereka itu jadi jahat ya teman ya. Dan dari situlah para member Go Sugar itu datang ya kan, dan langsung berubah. Dan berubahnya pun juga cukup unik ya teman, dimana mereka seperti ada pukulan tangan kayak pam-pam gitu ya. Jadi sambil ngedance ya kan, kayak Kyoryuger tapi soundnya kayak ngedzox Tokaizer atau enggak Kira Major. Soalnya itu kayak sambil ngedance kayak pam-pam gitu ya. Jadi sambil bermain nada gitu ya. Jadi pastinya lebih enak gitu ya untuk kita dengar ya untuk dari Go Sugar ini, karena wah ini jujur menarik sih teman, karena kita lihat ya kan ya seperti apa nih Go Sugar ini menghadirkan cerita seperti Battle Royale ini yang digarap oleh Akiko Inoue. Itu yang kita harus lihat teman ya, soalnya ini aja udah sangat menarik dan banyak sekali project akan hadir di kedepannya ya teman ya. Mari kita lihat teman seperti apa trailernya, karena dari trailernya itu memang sudah banyak hal yang terjadi. Let's go.
Oke teman, ini dia untuk trailer dari Number One Sentai Go Shooter. Pastinya kita lihat teman, untuk yang kita lihat tadi ada Go Shoe Wolf ya teman ya. Kita lihat di sini, wah sangat sangar ya teman ya. Dan juga itu Tegasornya gede banget ya teman ya. Bahkan robot Tegasornya itu memang ya cukup besar ya teman ya. Karena ibaratnya kan juga Tegasornya itu kayak entitas katanya ya. Entitas yang ibaratnya tuh dia bisa apa ya, kayak menjadi yang number one lah gitu ya. Kalau salah deskripsinya itu ya teman ya, Tegasor itu adalah sosok godlike being yang kekuatannya terbagi ke dalam banyak cincin pada event Universe War. Oh, jadi nama eventnya itu Universe War ya teman ya. Kalau di Kamen Rider Kids kan ada Desire Grand Prix. Nah ini ada seperti unsur dewa-dewa gitu mungkin ya. Soalnya Tegasor itu udah kayak dewanya di dunia Universe Senshi mungkin ya, yang disebutnya sebagai ya past Sentai-nya ya kan, atau legendary Sentai-nya di. Oh, ini dia si Goshu Leon ya teman ya, yang banyak bilang juga kayak Quagga Ranger di Hurricaneer ya teman, karena warnanya tuh birunya kayak biru sedikit lebih gelap ya teman ya, jadi kayak biru navy gitu ya teman, tapi nggak navy banget lah kayaknya, jadi masih biru dark gitu lah teman, tapi tetap oke kok ya, karena warna birunya pun juga cakep gitu ya, jadi pastinya sangat menarik. Nah ini dia teman untuk Goshu Tyrannonya dengan si Tyranno Hammernya teman ya. Ini bentuknya jadi lucu ya si Tyrannonya ya. Lihat teman ya. Tadi bagian kakinya tuh kayak bagian gagangnya, terus keinget si palunya si T-Rex ya temennya, yang si Austin Hammer 50 di Reprise ya temennya. Soalnya kan kalau Austin Hammer kan ya nggak ada kepala T-Rex-nya sih, kan cuma betul-betul palu ya kan ya. Tapi ini palunya Tyranno Hammer bagus sih. Ini keren banget asli ya temennya, lebih keren dari punyanya Reprise. Oke, dan juga ini dia teman untuk Goshu Eagle-nya ya kan, siap beraksi. Ini kayaknya yang agak-agak lugu-lugu gitu ya temennya. Karena kan nanti katanya yang muncul dulu kan 3 dulu kan ya, si Wolf, Leon sama Tyranno, sementara si Eagle dan Unicorn nanti akan muncul belakangan. Nah ini dia teman, dari kayaknya dia bakal debut di sini ya teman ya, di tempat workshop lagi nih kayaknya ya atau apa namanya kayak tambang-tambang ini teman ya. Nah pastinya uset keren banget bro, ini pose jalannya si Goshu si Tegasor ini bagus banget sumpah ya, jadi kayak sambil jalan gitu teman ya kan, cool ya kan, gila gokil banget teman. Jadi BTW teman ya, untuk si Tegasor Robo ini disuarakan oleh Yuki Kaji, bahkan naratornya itu kalau salah Yuki Kaji ya teman ya, jadi gokil banget ya teman. Dari si dia kan pernah tuh jadi gaun ya teman di Zenkaiger ya, dari Zenkai gaun. Nah ini dia balik lagi untuk ngerambel, ini definisi dari Titan dari Titan betulan ini dia ya, di Sentai. Tapi oh my god gokil banget. Dan ini dia ya temennya, yang saya bilang tadi, dia itu kan kayak entitas yang kayak dewa gitu kan ya. Dan ya, perhatiin juga teman, di bawah sana kan ya, itu kan dia tersebar kan ya para Sentai dan juga pastinya punyanya Go Shooter ini, itu ada kayak seperti kuburan ya para mecha Sentai dahulu. Ini apa yang terjadi teman ya, apakah ini seperti Decade ya kan, di mana Decade itu juga akan dia kan seperti ke dunia alternatif gitu ya, yang ibaratnya tuh harus dihancurkan tapi dia malah berteman gitu ya, jadi konteksnya tuh malah seperti penghancur dunia yang asli gitu ya. Sementara kalau untuk si Gojur ini karena temanya Battle Royale, makanya kalau misalkan si Sentai yang jadi jahat itu dihancurkan atau mungkin diselamatkan, mungkin yang kena nah malah si mekanya mungkin ya, atau gimana. Soalnya ini kayak oh my god, ini harus ada penjelasan sih temannya, soalnya entah kenapa dari visualnya itu udah kayak menarik banget gitu ya, untuk si mecha-mecha yang kayak ditimpuk-timpuk gini gitu ya. Jadi ini apa yang terjadi temennya, soalnya lihat tuh ada si Bundorio, ada si Mechanada Ranger kalau salah ya, ada Q Ranger tuh ya. Nah, ini kayak apa, Q Ranger, Ninja, Bunbuncer juga ada, gila banyak banget ya teman, kayak jadi rongsokan semua gitu ya. Jadi bahkan tuh ya Go Five Lander itu pun juga ada gitu ya, jadi wow gokil. 50 super sentai gokil. Ini dia teman, Number One Fight tuh. Oh my god, ini dia teman, kroconya kok lucu gitu ya. Ini kayak kepala kroco tuh kayak bel kan, kayak ting jadi gokil banget ya teman untuk si apa Goshiger ini. Widih, siap kita lihat
lama 1 tahun ini teman, kalian siap dengan Gojur ini dan siap meninggalkan Bun Bumcer? Ya pastinya Bun Bumcer lagi kalah banget ya temen ya, bahkan bisa bilang juga kekalahan telak di Bun Bumcer itu yang paling nyesek gitu ya. Jadi apakah nanti Bun Bumcer akan dari bad end atau ya endingnya tuh ya mungkin sebenarnya kalah tapi mereka kayak mulai dari awal, bisa bilang juga set ending mungkin ya, soalnya kehilangan semuanya, harus bangun dari ulang gitu ya. Jadi seperti apa nih ya untuk dipertemukan dengan Ghost Shooter ini gitu ya. Jadi wah, tangannya gitu ya, shoot gitu ya, kayak Thanos gitu ya, shoot gitu ya. Ini dia number one Sentai Go Shuja. Oke, ini ya teman untuk karakter pertama kita ya, untuk si Goshu Wolf ini, yaitu adalah Toru Hoeru atau Toru Holu yang akan diperankan oleh Fuyuno Mio. Wah, jadi Fuyuno Mio ini ya suaranya agak serak-serak gitu ya teman ya. Tapi di press conference kan dia tuh sambil ngomong hand change kalau namanya ya, kirain go shoot change ya, ternyata hand change gitu ya, jadi kayak perubahan tangan. Oke, jadi ini kayaknya anggota anak geng gitu ya temennya, soalnya ini kan dia lebih ke karakternya tuh lebih yang kayak beringas gitu ya. Jadi Hoiru Tono ini itu sosok yang penyendiri, yang nggak punya keluarga dan teman, karena sebuah insiden di masa lalu dirinya nggak ingin lagi memiliki keinginan. Maksudnya lebih ke dia tuh nggak mau ada keinginan lagi teman. Ini sorry ya translatannya. Maksudnya dia tuh kayak apa ya, udah kayak pasrah kayaknya. Ini malah kayak si Dapan ya teman dikit. Tapi bedanya si Goshu Wolf ini tuh dia bisa mengaum, kayaknya sama seperti namanya Toru ya, Toru Hoeru atau Ho gitu ya, seperti serigala, dia tuh kadang-kadang bisa mengaum gitu ya. Ini udah ada vibes Joe Ogernya nih kayaknya, soalnya statementnya pun juga punya kekuatan khusus ya, kekuatan hewannya sih kan. Kalau si Wolf ini tuh kan bisa mengaum. Gokil ya temennya. Hoeru adalah pribadi yang walau terlihat kasar namun pada dasarnya hatinya baik gitu ya, dan juga suka meraung bagaikan serigala ya, ganteng-ganteng serigala nih. Ini keinget si Taya Hando nggak sih temennya, Taya Hando atau enggak Iki Igarashi temennya, soalnya wah parasnya tuh udah kayak si Taya Hando nya kayak versi darknya gitu. Oh my god, gokil banget ya temen. Oke, gila, ini keinget sama si di Wingman itu loh temennya, si apa namanya, Kenta ya temennya, Kenta Hirono ya temennya. Ini dia Goshu Wolf Toru, terus apa, Toru Hero ya temennya, yang diperankan oleh Fuyuno Mio. Namanya unik ya temennya. Ini dia bisa mengaum ya teman. Pas di presscon itu keren banget, sumpah keren banget asli ya temennya. Oke, ini dia teman. Berikutnya member warna biru yang akan diperankan oleh Suzuki Hideharu yang akan menjadi karakter Byakuya Rikuo. Wah, ini nyentrik sekali ya temennya karakter Byakuya ini temennya. Jadi pastinya karakter Byakuya Rikuo ini tuh kayak apa ya, kayak yang bisa memikat para wanita gitu ya. Nah, karakter Byakuya Rikuo ini dia adalah mantan super idol yang baik kepada semua orang. Ia dikeluarkan dari agensinya karena sebuah insiden. Ahli strategi yang jago memanipulasi orang, Rikuo terkadang suka kepedean dengan dirinya yang pastinya mungkin sendirian gitu lah teman. Jadi keinget Ian Magasto nggak sih temennya? Soalnya oh my god, ini bagus sih temennya. Ini bagus ya kan, soalnya Ian Magasto aja udah keren ya, itu rambutnya udah kayak cemek gitu ya. Ini udah kayak campuran si Bun Blue atau enggak campuran si Saruhara atau enggak campuran si kayak siapa gitu ya, kayak si kayak pernah lihat ini ya mukanya ya. Jadi wah gokil ya si Goshu Leon dengan Leon. Oh itu ya teman, tadi kan si Wolf itu dengan apa tadi ya, dengan 3 swordnya gitu ya, soalnya kan dia single weaponnya itu kan emang cuman ini sama kekuatannya itu yang bisa mengaum gitu ya. Kalau ini dia tuh dengan Leon Buster 50 nya, gokil ya temennya. Dan juga ini dia ya untuk karakter yang si beliau ini ya kan, dan kenapa keinget sama si petapanya itu ya temen, di Ghosto ya temennya, namanya adalah Bakugami Ryugi yang akan diperankan oleh Kanda Masakazu. Jadi karakternya ini adalah seorang pemuja Tega Sword. Ini
udah kayak penjaga kuil mungkin ya, yang berpikir dengan menjadi pelayannya adalah kebahagiaan yang terbesar. Sosok yang kuat ini memiliki keinginan agar tiga sword bisa berbahagia. Yuki akan makan apa saja agar hal tersebut bisa terwujud. Nah, ini sebenarnya tambahnya itu adalah dia itu kabur dari tempatnya gitu ya, atau kayak tempat tinggalnya itu, jadi dia tuh bisa hidup layak lah gitu ya, hidup yang lebih nyaman gitu, dan juga menjadi pengembara di sana ya. Jadi kalau misalnya teman karakternya itu udah kayak karakter komedi gitulah temennya, comic relief, yang bisa bilang juga Kirano ini kayak bisa bilang kayak apa ya, dia tuh kayak apa-apa tuh kayak seperti bis lah mungkin ya, soalnya kayak bom sup gitu ya, jadi kayak tipe-tipe pesumo mungkin ya, soalnya kayak yang member paling kuat nih ya, lihat parasnya itu tuh udah kayak yang si beliau itu ya temennya, atau enggak kayak si ini Stormer lah kayaknya yang paling baru gitu ya, soalnya udah nyentrik banget ini ya. Ini kayak dari zaman ke zaman gitu nggak sih temennya, kayak si Byakuya itu kayak dari yang apa ya, zaman masa kini mungkin ya, yang barunya tuh mungkin para member Gojur itu kayak orang buangan semua mungkin ya, maksudnya tuh mungkin kayak orang yang itu ibarat tuh ada masalah yang kayak dikucilkan dari circle-nya atau diintimidasi lah atau ada insiden gitu ya. Jadi wah, Goju Tirano dengan si Tirano Hammernya gitu ya. Nah, ini ada si Gachar, bukan ya. Ini adalah si Kinjiro Takehara yang akan diperankan oleh Matsumoto Chin. Ini vibesnya kayak si Hotaru ya. Aduh, ini banyak bilang juga kayak, wah ini Hotaru nih. Hotaru main di Super Sentai, ya ampun. Ini pastinya udah dari anak sekolah ya temennya. Karena juga pastinya, bagus lah temennya. Lihat si siapa namanya, Kinjiro Takehara ya temennya, jadi pastinya dia jadi Goju Eagle. Wah, kita tunggu nih katanya seperti apa. Katanya dia tuh lebih ke flamboyan dan juga lebih apa ya, dia kayak lebih ada gerakan capoeira gitu lah temennya. Tuh lihat, nah ini dia yang kita tunggu-tunggu teman-teman, akhirnya terungkap juga cast dari Go Shooter ini ya teman-teman, yang sebenarnya kan rumornya siapa tuh, Nanami Taki ya temennya, dan sekarang oh my god, lebih wow, lebih mantap gitu ya. Pastinya kita lihat teman, di sini ada Ichikawa Sumino yang akan diperankan oleh Imamori Maya. Wah, luar biasa ya teman-teman ya. Jadi Ichikawa Sumino ini teman-teman, awalnya itu ia mau jadi polisi ya kan ya, namun mungkin karena dia itu juga udah terkenal atau gimana gitu ya, ya ibarat tuh menampakkan paras cantiknya gitu ya, tapi karena suatu hal dia dikucilkan oleh teman-temannya, dirinya kini dikenal sebagai high class detektif. Kalian suka nggak nih dengan waifu 1 tahun ke depan ini kan ya, waifu baru nih ya kan ya, soalnya ini parasnya pun juga wah, udah kayak campuran Poppy, campuran Yume Miyamoto voice aktornya Machin, campuran si ini siapa namanya, si Neon ya, kayak Neon sedikit ya temennya, Neon Kurama ya kayaknya, atau enggak ya parasakan kayak Ahim gitu ya kan, soalnya dia tuh kayak seleb gitu ya, selebritas, dia tuh kayaknya punya bodyguard deh temennya, sama kayak Neon, berarti ya dia tuh kayak punya bodyguard gitu ya temennya. Goju Unicorn, aduh kawaii sekali gitu ya, pasti press con pun juga dia tuh kayak wah, lucu banget, lucu banget. Wah, pastinya tuh ya, dia ditepuk ya teman, ditepuk tuh tiga swordnya ya temennya, oke. Pastinya wah, dia langsung berhadapan sama villainnya temennya, itu namanya Braidan ya temennya, Braidean namanya ya. Jadi Braidean ini pastinya wow, unik lah teman, jadi kayak treasure hunter gitu mungkin ya, jadi kayak yang tipe-tipe luar angkasa gitu ya teman. Unik ya temannya ya. Dan juga pastinya wah, versus ini ya teman, untuk villainnya ada wah, ada 3 ya teman ya. Jadi villainnya tuh kalau kita teman, ini ada Sanbongi Daisuke namanya ya. Jadi untuk Sanbongi Daisuke ini tuh akan menjadi salah satu general ya temennya dari Braidian ini, yaitu adalah Fire Candle. Wah, dan yang kejutan juga teman, selanjutnya ada si Marupi, yang sebenarnya dia pernah jadi karakternya ya kan, yang muncul di Yodona The Final. Dia muncul sebagai villain, yaitu namanya Boukut ya temannya, atau Buke. Dan sedikit teman, ada villainnya juga yang nggak ada ya temannya, bukan villain sih, tapi lebih ke karakter misteri gitu ya teman, namanya adalah Karuma ya kan ya, namanya Kuan ya temannya, yang diberikan oleh Karuma, yang sebelumnya dia juga pernah
hadir di salah satu drama dan sensational show ya kan ya, yang sama Zero One, Yo Yaiba gitu ya, si Kamen Jin gitu ya, itu kan ada kan ya drama yang mempertemukan aktor tokusatsu. Nah, ini juga ada seperti villain yang kocak juga ya teman ya untuk si Go Shooter ini, yaitu adalah Mr. Shining Blade yang disuarakan oleh Tomokazu Sugita. Lalu juga ada Miss Sweet Cake ya kan. Ini voice aktornya unik loh temennya. Kalau tadi Shining Blade itu Tomokazu Sugita, kalau Sweet Cake ini tuh adalah Reina Ueda. Waduh, jadi villain nggak tuh? Oh my god, luar biasa ya temen. Nah ini ya, untuk setting itu dia katanya kayak right watch ya temen. Jadi kayak diputar bagian emblemnya itu kan, jadi kayak seret gitu ya. Pastinya sangat unik gitu ya. Nah, setiap member yang belum jadi Ghost itu nama tiga swordnya kan jadi tiga sword yang jadi silver gitu ya. Bahkan ya setiap Red Ranger yang ibaratnya jadi rivalitasnya Ghost ini itu dia punya tiga sword juga ya temennya. Yang pastinya kalau bukan dari Ghost itu kan bukan jadi warna emas ya kan ya, tapi warnanya silver. Waduh, ini keren sih asli ya temennya. Jadi setiap Red Ranger ini tuh dia punya tiga sword silvernya. Wah, ini gokil sih. Kalau sampai mereka bisa munculin aktor atau castnya, ini wajib kita lihat ya temennya. Wajib ini ya kan, kita lihat seperti apa. Nah, ini juga treatmentnya pun juga sedikit berbeda dengan Gokaiger, terus juga dengan si apa namanya Dom Brothers gitu ya, yang mana itu punya konsep Sentai change-nya gitu ya. Kalau Gokaiger itu kan dia kayak berubah ke wujud Ranger dahulu sama gender swap-nya juga kan ya. Jadi yang Ranger wanita pakai switch-nya Ranger wanita gitu ya, pakai switch-nya laki-laki, terus ada accent rock-nya ya kan ya. Terus yang Ranger laki-lakinya pakai switch wanita ya kan, yang ada accent rock-nya diganti dengan switch celananya gitu ya. Terus kalau untuk Dom Brothers itu dia definisi pakai avatar game ya kan, contohnya kayak Kicino dia pakai Ryusou Pink, ya udah dia pakai kostumnya Ryusou Pink gitu ya, yang ada aksentornya gitu ya temennya. Kalau ini treatmentnya sedikit berbeda gitu ya. Bahkan kalau perhatiin juga temennya, untuk Red Sentai yang dimunculkan ini itu dia punya semega buckle-nya juga ya temennya. Jadi selain ada semega buckle, dia juga pastinya punya tiga sword juga ya temennya. Jadi ini pastinya menarik ya temennya, karena Battle Royale coy, Battle Royale antar Red Ranger. Ini juga versus Super Robo. Oh my god, ini gokil sih temennya. Setiap mekanya pun juga pastinya dikenalin satu orang ya teman, karena lihat ini kalau udah digabung 5-5-nya gimana teman, ini kayaknya bakalan gede banget ya teman ya. Ini sudah gede loh teman, kayak gokil gitu ya. Favorit sih ya Leon sama Unicorn gitu ya, soalnya ini kayak pertempurannya tuh kayak wah bakalan banyak practical effect ya teman. Nah ini ya untuk perubahan ke Gojur ini kan dia tuh punya Sentai Change-nya gitu ya. Jadi ini seperti Golden Momotaro. Gimana kalau Golden Momotaro itu kan dia kayak berubah ke Red Ranger dahulu gitu ya, tapi masih pakai armor si Gojurnya kan ya. Jadi seperti ini teman. Ini kan pastinya Bone Red gitu ya, tapi dia masih pakai armornya si Goshu Blue ya kan. Jadi sama kayak Golden Momotaro gitu ya. Ya gimana kalau misalkan kayak Tokyo Ichigo ya kan pakai Golden Momotaro ya kan, dia masih pakai armornya gitu ya. Armor sama kayak selendang gitu ya kan. Jadi ya treatmentnya pun juga sama kayak Golden Momotaro ini. Jadi yang saya itu ya di dadanya itu nggak ada apa-apa ya teman-teman ya. Harusnya ditambahin kayak apa namanya, kayak elemen atau logonya Bunbuncer mungkin bagus gitu ya. Soalnya bukan kayak 49 atau yang muka Bunbuncernya atau gimana gitu ya, atau enggak logonya aja deh gitu ya, soalnya kan unik gitu ya. Jadi dia tuh pakai Leon Buster sama senjatanya gitu ya. Ini gokil banget ya teman. Nah ini pastinya Unicorn ini kayaknya bakalan unik nih ya debutnya ya. Soalnya kapan lagi temennya Ranger wanita debut sendirian gitu ya. Ini kayaknya emang debutnya tuh sendiri-sendiri gitu ya. Jadi misalnya yang Red Ranger dulu, baru Ranger birunya, Ranger kuningnya, Ranger hijaunya, baru Ranger hitamnya gitu ya. Mungkin episode 5 ya kan ya. Jadi tiap 5 episode tuh ada 5 karakter yang tersorot gitu ya. Jadi wah bagus lah temennya. Wah, oh my god, ini sumpahnya keren. Ini keren ya teman shootnya. Jadi ini kita patut perhatikan ya. Ini apa yang terjadi kayaknya dengan para Sentai terdahulu ini. Kenapa mereka seperti ditumpuk seperti ini kayaknya. Jadi apa yang menyebabkan mereka tuh seperti kekalahan yang telak ini mungkin ya. Jadi mungkin si Tegason itu yang bisa menyatukan mereka. Tapi dampaknya tuh malah kayak mereka ditumpuk seperti ini gitu ya. Kayak betul-betul kalah gitu ya temennya.
Ini apa yang terjadi teman? Nah, ini pastinya momen si Howeru ini kan dia menjadi ranger kan itu dekosnya kan warna silver. Nah, pas dipakai itu jadi warna emas ya, number one gitu ya. Oh, bisa meraung gitu ya si Goju Wolf ini. Jadi debutnya tuh si Goju Wolf dulu ya. Nah, ini ada support karakter juga teman yaitu Saori Iijima ya kan ya, yang diperankan oleh Nakagoshi Noriko. Fun fact-nya ini tuh adalah istrinya dari si Time Red ya kan, Masaru Nagai ya. Jadi pastinya yang mau nge-waifuin dia ya kan ya, hati-hati ya nanti ditebas sama Time Red atau enggak Master Black ya kan dari Soldier. Nah, pastinya ini juga kayaknya dari bartender gitu ya teman, kayak si Master Kaito dong ya. Tapi semoga nggak semisterius Master Kaito lah temennya. At least dijelaskan gitu ya, dia tuh ngapain gitu ya. Soalnya kalau Master Kaito kan dia tuh kan ya ibaratnya dari Kaiser gitu, ada di Kaiser Black ya kan, jangan sampai dia juga dari Goshuger gitu ya. Jangan sampai, soalnya ibaratnya pun juga pelayan seperti ini kan ya biasanya melayani para membernya gitu ya. Kayaknya cuma Red Ranger doang kayaknya. Soalnya ini mereka tuh kayak terpisah-pisah kan ya. Nanti ketemunya tuh di satu battle itu ya kan ya. Gak tau nih itu kayak mana gitu ya. Mereka tuh dipertemukan tuh seperti apa? Apakah ada kayak arenanya kah? Arena batasan gamenya kah? Kayak gitu kan ada batasan arena kan ya. Jadi kayak arena yang terdampak itu ya mereka kena juga kan ya. Kena sang Yamato, yang di luar arena itu nggak kena gitu ya. Jadi pastinya kita tunggu kan seperti apa penerapan si Battle Royale di Go Shooter ini kan ya. Soalnya kalau sampai ya segi karakter ini tuh nggak ada penjelasannya, ini bakal jadi plot hole sih ya. Semoga aja bisa terwujud ya teman. Oke. Nah, pastinya nah ini dia ya, sangat menarik ini ya. Jadi ada satu karakter juga teman, karakter bocil ini ya, yang ibaratnya juga menjadi salah satu yang mendukung si Ranger kan, yaitu yang Toru Hoeru ini gitu ya. Jadi pastinya oh ini ya, ada satu karakter lagi teman yang akan muncul juga di Go Shooter ini. Jadi karakter ini tuh adalah karakter misterius, namanya Kwon ya teman, yang tadi kita sebutkan. Jadi dia tuh karakternya masih misterius kan ya, tapi mungkin dia tuh pihaknya ke villain. Kwon itu adalah sosok misterius yang merupakan presiden dari perusahaan artificial intelligence yang namanya Kwon AI Concern gitu ya. Karakternya belum diungkap seperti apa, apakah dia friend atau foe gitu ya, diperankan oleh Karuma. Wah, ini kayaknya bakal jadi yang membimbing para Go Shooter ini kan ya. Jadi seperti apa nih ya untuk aksi number one Sentai Go Shooter ini di minggu depan ya. Oh my god, ini keren banget, sumpah keren banget. Nah, ini dia ya momen henshin bersama nih. Jadi pastinya si Sumino Ichikawa ini kayak kawaii sekali ya. Jadi kayak outfitnya tuh kayak jadi NPC ini, kecuali si Bakugami Ryugi ya temennya tuh. Ryugi itu udah kayak begitu ya outfitnya, sama kayak si Toru Hoeru ini temennya tuh. Oh, ini lawan siapa nih? Bentar ya temennya, ini kayaknya lawan sesama Go Shooter kah atau gimana? Bentar, ini siapa ya? Oh, ini yang kroconya, sorry temennya. Yang pastinya nanti kan mereka kayak bertarung sesama rangernya juga ya teman. Jadi wah, ini sih gokil ya teman, kita tunggu nih ya. Oke, pastinya untuk number one Sentai Go Shooter ini tuh akan ada episode 0-nya ya temennya, episode 0-nya ya kan dirilis di YouTube-nya, bukan Toei Tokusatsu official temen, tapi YouTube khusus pesentainya, yaitu YouTube Bun Buns ya temennya. Jadi itu kayak YouTube Kids-nya Sentai lah gitu ya. Jadi pastinya itu akan dirilis dan pastinya harus pakai VPN ya temennya untuk akses si episode 0-nya dari Go Shooter ini gitu ya. Dan pastinya kita akan perhatikan bagaimana perkumpulan para mecha Sentai ya kan. Jadi yang paling tinggi ini tuh King Pyramider ya temennya. Gila, King Pyramider aja udah segede itu. King Kabutonya tuh harusnya Titan nggak sih temen? Ini kayak nggak proporsional juga ya temennya. Bahkan lebih pendek loh temennya. Di serangnya itu kan mungkin kayak setinggi Titan gitu ya, tapi kalau di sejarahnya mungkin King Pyramider itu jauh lebih gede ya kan ya, kan piramida gitu, jadi kayak sejarah gitu ya. Jadi wah gila sih temennya. Di depan itu ada Bun, ada si tuh Mecha Robo Master juga ada loh temennya. Ini kayaknya mecha yang gede-gede semua ya temennya. Ini perkumpulan para mecha, jadi kita nonton kan seperti apa prosesnya gitu. Dari kita kan juga bahas di link Sats juga temennya, untuk episode 0 nya itu seperti apa nanti untuk pembukaan cerita Go Shooter ini. Tanpa juga teman, di sini ada spin-off TTFC spesial ya teman. Ini kayaknya menjelaskan tentang kayak gimana nih kayaknya untuk di cast-nya di balik layar kah, atau apa ya, kayak invitation-nya kah. Lihat ya tuh tangannya tuh
dia kayak pegang apa nih, skrip kah atau kayak invitation-nya gitu mungkin ya. Soalnya ini kayaknya bakal memperlihatkan bagaimana karakter mereka yang kayak nggak serius-serius amat lah gitu ya. Tapi si Ranger Miranda pun juga tetap bisa mengaum gitu ya. Jadi kita lihat bagaimana perkumpulan Ranger yang ibaratnya tuh seperti diasingkan ibaratnya ya. Jadi pastinya seperti ini ya, kayaknya bakalan menarik nih ya untuk melihat sisi lain dari Go Shooter ini. Nah, untuk openingnya temennya, opening dance-nya ini terbalik lagi ya teman setelah Doom Brothers gitu ya. King Archer ada sih ya temennya. Cuman kalau Boom Butcher itu kayaknya nggak ada ya temennya. Jadi opening dance itu akan dinyanyikan oleh Winners dengan judul Winner Go Shooter. Wow, luar biasa ya teman. Jadi ini kayaknya bakalan wah seru ya temennya, soalnya ini kayak apa ya, kan anniversary gitu ya, jadi ya mungkin kayak Kaiser mungkin vibesnya ya, soalnya ini kayak betul-betul bikin adrenalin naik gitu ya. Dan juga untuk endingnya ini akan dinyanyikan oleh siapa yang namanya ya? Oh ini Kaneko Miu ya kan, yang berjudul BB Living ya. Jadi pastinya BB Living ini akan menjadi ending songnya gitu ya. Jadi kayaknya ending yang kayak pengiring aja ya teman, kayak Doom Brothers kan itu nggak ada ending dance-nya atau gimana kan, tapi kayak pengiring ya, pengiring untuk scene akhirnya gitu. Jadi yang pastinya untuk lanjut ke next episode reviewnya gitu ya. Oke teman, tadi untuk membahas kita untuk number one Sentai Go Shooter trailer dan juga info lainnya teman. Ini bakalan menarik sekali teman, kita akan ikutin ya bagaimana jalan ceritanya dan bagaimana update-nya teman. Jadi so far ini pastinya sangat menarik teman, karena mereka tuh kayak mencoba lagi cerita Battle Royale setelah seperti Psycho Battle, Kamen Rider Kids, Kamen Rider Yuki, terus juga saya tebak lagi ya. Pokoknya yang era Rewa ini pertama kalinya mereka menggunakan tema Battle Royale ya teman. Kita tunggu seperti apa ya teman untuk perburuan Battle Royale Cincin Centering ini memuncul lagi teman-teman, dan akan mulai final battle-nya, dan nanti episode 8 atau episode spesial itu akan bersama Go Shooter ya teman ya. Kita tunggu teman seperti apa kejutannya, dan ready go.